Shalom, salam damai sejahtera, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita sama-sama masuk di dalam ibadah doa pagi, mari kita mencari wajah Tuhan, meneduhkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kekuatan, kasih karunia, perlindungan. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Sungguh kami tidak sanggup menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik dengan perkataan, pikiran, sikap hati, kelalaian, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berjanji ketika kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau akan menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami mengalami pembaharuan di dalam roh dan akal budi. Karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang begitu dahsyat dan dinamis di dalam hidup setiap orang percaya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, kita memiliki jaminan mulia di dalam Kristus. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Jemaat, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang kedua. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yeremia pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-13. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya.
Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jemaat sekalian, pernahkah mendengar kisah nyata tentang sepasang kekasih yang begitu saling mencintai, yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun juga. Lalu berkomitmen untuk membangun rumah tangga, menjalin cinta kasih seumur hidup. Dan setelah mereka membangun hidup pernikahan mereka, jemaat sekalian, ketika mereka sudah berhasil, ketika mereka sudah beranak cucu, datanglah pencobaan. Ada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Sehingga rumah tangga yang sudah dipupuk cinta kasih selama berpuluh-puluh tahun kandas dalam sekejap. Karena ada pihak yang berkhianat. Jemaat, sungguh sangat amat menyedihkan bukan? Bisakah jemaat membayangkan bagaimana perasaan daripada pasangan yang disia-siakan, yang ditinggalkan? Dia pasti merasa terluka, merasa dihianati, merasa marah, dan merasa dibuang. Jemaat sekalian, demikianlah hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Seperti pengantin, itu yang digambarkan di ayat 2 dan 3. Seperti sepasang pengantin yang saling mencintai. Demikianlah Tuhan menggambarkan relasinya yang kudus. Artinya relasi yang khusus, yang istimewa, yang eksklusif dengan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel berubah setia. Berpaling kepada dewa-dewa kesia-siaan. Ayatnya yang kelima. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Yang dengan begitu ajaib menuntun mereka. Memelihara hidup mereka lewat hujan mana, lewat burung puyuh, lewat tiang awan, tiang api, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ajaib yang terjadi di padang gurun yang gersang. Bahkan Tuhan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Jemaat, apa yang terjadi di zaman Yeremia? Orang Israel hidup seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mereka telah mempercayakan diri kepada dewa-dewa lain. Sekalipun ironisnya, dewa-dewa tersebut tidak bisa menolong mereka pada saat mereka sedang mengalami kesusahan.
dan Yeremia mengkonfrontasi dosa daripada bangsa Israel. Dosa apa itu? Dosa pemberontakan. Karena mereka telah meninggalkan Allah yang benar dan menunjukkan ketiadaan rasa hormat kepada Tuhan. Dan di sini di ayat 13, Yeremia memberikan satu gambaran yang kontras antara sumber air yang hidup, yaitu gambaran tentang Allah yang sejati, yang menjadi sumber kehidupan bagi umatnya, baik secara jasmani, secara jiwani, maupun juga secara rohani. Gambaran yang kontras dengan apa? Kolam yang bocor. Itu menggambarkan dewa kesia-siaan. Bagaimana mereka sudah menciptakan sendiri dewa-dewa yang menjadi andalan mereka. Dan kolam yang bocor itu menggambarkan tiada air yang bisa memuaskan kebutuhan mereka, dahaga mereka. Yang mereka dapati nol, kehampaan, kesia-siaan. Jemaat sekalian, bukankah seringkali kita hidup seolah-olah kita juga tidak membutuhkan Tuhan? Kita mungkin mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada waktu yang bersamaan kita juga menyembah berhala kebijaksanaan. Kita hidup mandiri. Kita lebih mengandalkan manusia, ya, orang-orang terkenal, para pejabat-pejabat yang berkuasa, atau segala macam bentuk harta benda, kartu kredit, atau apapun juga yang menjadi pengandalan kita. Seperti apa yang Tuhan katakan tentang bangsa Israel. Mereka telah pergi jauh daripadaku. Umat Israel yang telah hidup jauh dari Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan tidak menyenangkan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah memenuhi kebutuhan batin kita yang terdalam. Mari kita hidup jangan seperti bangsa Israel kuno, yang ketika zaman Nabi Yeremia sudah meninggalkan Tuhan. Mari kita tetap setia, tetap berpegang teguh kepada iman, tetap setia melakukan komitmen kita, bagian kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mari kita berdoa dan sekaligus juga kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih, kami memohonkan ampun kepadamu ya Tuhan. Kalau bersamaan ketika kami percaya kepadamu, kami mengandalkan dewa-dewa kesia-siaan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel kuno. Bapa, selidikilah hati dan batin kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan, di hati kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Singkapkanlah itu ya Bapa, sehingga kami boleh membuang semua dewa-dewa kesia-siaan dan mengandalkan hanya Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Dan biarlah kami tidak pernah berbalik meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami didapati setia sampai akhir hayat hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh persiapan ibadah onsite 29 November pada minggu Advent yang pertama. Berkatilah setiap pelayan-pelayan-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu. Tutup bungkus kami semua, lindungi dari semua pemaparan virus corona, sehingga tidak ada seorang pun juga yang jatuh sakit ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ketika kami datang dengan penuh kerinduan untuk bersekutu di rumah Tuhan. Bapa, biarlah ada sorak-sorai dan puji-pujian kepada Tuhan yang boleh memperkenan hati Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kota Ambon dan juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, di tengah setiap pergumulan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, kami percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjagai kota Ambon, sekaligus juga bangsa dan negara kami. Engkau juga yang memberkati para pejabat-pejabat tinggi negeri ini ya Tuhan. Memberikan hikmat bijaksana, sehingga negeri ini boleh terus mengalami kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Terutama bagi rakyat kecil ya Tuhan. Bapa, berkatilah juga gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Para hamba Tuhan
para pemimpin-pemimpin, para majelis, para aktivis, para pengurus BP. Berkatilah juga sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon ya Tuhan. Setiap pemangku jabatan di yayasan, agar Tuhan senantiasa menolong, memberikan hikmat, memberkati setiap guru-guru dan juga murid-murid. Dan juga tolong Tuhan dengan situasi-situasi yang di luar kendali kami. Sehingga ada hikmat bijaksana kepekaan yang daripada Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tuhan, berkatilah juga pertumbuhan iman dan kerohanian daripada setiap jemaat-Mu, keluarga demi keluarga. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang bergumul dengan masa depan, yang bergumul dengan masalah jodoh Tuhan, yang bergumul dengan masalah relasi di antara anggota keluarga. Mari kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menjawab seru doa daripada anak-anak-Mu. Tumbuhkan iman, tumbuhkan keyakinan yang kokoh, pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan militan. Yang menerapkan kasih dan kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.